Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was saada was salihin wa jami' amatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala bi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu. Utusan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa san ila al-muallif amadana Allah bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya' ila anqal wa fara'iduha salasatun. Kajian kita sampai di bab tentang sholat Jumat, yaitu sampai di pembahasan rukun-rukun khutbah. Qala al-musannif wa fara'iduha salasatun khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Fardunya atau rukunnya Jumatan, rukunnya Jumatan ada 3. Yang pertama dan kedua yaitu 2 khutbah. 2 khutbah yang mana khatib berkhutbah dengan berdiri kalau mampu dan dipisah dengan duduk walaupun sekedar tumakninahnya sholat. Wajib duduk antara 2 sujud, itu hukumnya wajib. Kalau ada orang khatib berkhutbah dia tidak duduk antara 2 khutbah, berarti Jumatannya tidak sah. Dan itu katanya ada kejadian, entah siapa, mana kemarin bapak yang suka sholat di tempat aneh-aneh itu tak datang pula. Siapa? Mana dia? Sampaikan salamku padanya. Pindah rumah? Kemana pergi? Sampaikan salamku padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khutbah harus antara 2 khutbah harus ada duduknya, ya, harus ada duduknya. Kalau dia orang tak duduk macam ceramah biasa langsung qomat, nggak tahu ikut siapa tuh, nggak tahu ikut siapa. Kemudian setelah itu tentu 2 khutbah dan sholat Jumatnya. Wasalisu antusalliya rak'ataini fi jama'atin, yaitu yang rukun ketiga tentu sholat 2 rakaat sholat Jumat. Itu rukunnya Jumatan. Sekarang kita membahas tentang wa arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Khutbah itu gampang saja sebetulnya.
tak susah. Tapi jangan mentang-mentang gampang, tak susah. Alah, aku bisa kalau sekedar baca. Tapi sebenarnya dia tidak mampu. Qurannya belum betul. Karena membaca satu ayat Al-Quran itu menjadi rukunnya khutbah. Jadi kalau dia baca Qurannya tak betul, macam mana rusaklah rukunnya. Makanya bukan asal dia piawai di dalam menyampaikan atau bisa dia tak gemetar di depan dibaca atau apa. Bukan hanya sekedar itu saja. Karena Jumatan ini adalah bahasa ini dia ibadah yang sakral, bukan untuk latihan ceramah ataupun latihan-latihan yang lain. Ya, bukan untuk latihan. Kau mampu betul memang bisa bismillah. Makanya mulai zaman Rasulullah dulu tuh khutbahnya pun bukan orang sembarangan. Justru Amirul Mukmininnya ketika Rasulullah tidak ada. Ketika Rasulullah ada, Rasulullah tak ada, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Ali. Macam begitu. Kecuali umpamanya pada waktu itu berhalangan, tidak ada apa-apa, baru ada yang mengenai kecuali berhalangan. Selagi tidak ada halangan, maka itulah yang berhak untuk menyampaikan tausiah khutbah. Macam kalau di Jawa, ya, apalagi di pesantren. Di Jawa itu kalau di kampung-kampung yang betul-betul di kampung sana itu yang khutbah itu saja. Selagi masih ada Pak Kiai di situ, tak akan ada selain beliau yang khutbah. Tak akan ada. Di khutbah dia khatib. Anaknya tidak akan pernah berkhutbah kecuali Pak Kiai halangan. Di kampung itu siapa yang paling bukan berhak, yang paling mampu itu siapa? Tentu kan putranya, karena putranya belajar santri dah apa. Ini yang mampu. Kalau ada yang lain yang lebih mampu, maju. Berarti siapa yang betul-betul imam di masyarakat dan imam di sholat. Itulah maksudnya imam tuh. Imam tuh imam di masyarakat dan imam di sholat. Kadang-kadang kita ini tak tahu apa benda, asal rolling aja. Ini siapa yang khutbah, tak tahu, tak kenal pun. Ini orang mana nih yang khutbah nih? Khutbah itu wal imamu yakhtubu faqat, dan imam berkhutbah. Imam berkhutbah. Imam tuh imam di masyarakat dan imam di dalam sholat. Buktinya mulai zaman Rasulullah imam di masyarakat muslimin, jadi imam sholat, jadi khatib. Sayyidina Abu Bakar imam dalam masyarakat, dan begitu terusnya. Jadi ini orang mana nih? Bacanya pun tak betul lah. Kan lucu. Ini efek daripada rolling yang kebablasan. Rolling boleh, bukan tak boleh, tapi betul-betul siapa yang memang betul-betul istilahnya mampu. Jangan yang Jumatan pun nak ngetes dengar suara dia macam mana. Ini nggak ngetes kena Jumatan. Jadi kalau di Jawa seperti itu, apalagi di pesantren, tidak akan pernah ada yang berubah kecuali kalau masih ada kiainya di situ. Tidak ada. Ya khutbah kiai terus. Mungkin ada orang yang selama hidupnya Jumatan tak ada khutbah lain sampai dia mati duluan daripada kiai dia. Itulah yang dia khutbah, tak ada ganti lain. Karena memang itu yang paling mampu ketika dia menyampaikan nasihat masuk. Ini orang tua kami, ini guru kami, siap ini. Tapi ini siapa? Ini kan budak kemarin nampaknya nih. Lah apa nak masuk? Susah nak masuk. Bukan tak boleh, tetapi ambillah yang betul-betul mampu. Bukan hanya sekedar rolling aja. Tak begitu. Bagus. Okey lah kalau memang lebih bagus 2 orang saja. 2 orang saja rolling. Jumat ini fulan, Jumat besok dia. Jumat besok ini berdua, tapi betul-betul orang yang mampu. Di masyarakat itu dipandang masih betul. Ini sanggup. Okey, bagus. Dan mampu bacaannya dan lain sebagainya, bagus. Itu lebih bagus daripada satu bulan 4 kali Jumatan, 4 kali 12 berapa? 48 khotib. Waduh, kata dia, memang betul-betul rata nih, rolling terus. Tapi jadi macam ngetes-tesan gitu, tak bagus, tidak bagus seperti itu. Jadi karena Jumatan itu ibadah. Silakan, atau bisa cari 4 orang tapi betul-betul
kan masa nyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang berimam aja dipilih menurut agama, siapa yang paling berhak, siapa yang berhak, siapa yang paling berhak. Khutbah juga begitu, di antara karena khutbah itu dia juga imam. Itu kalau bisa begitu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dipilih lagi yang lebih kendor lagi pemilihannya. Tengok yang bacaan Qur'annya bagus siapa, yang begini, yang akhlaknya bagus siapa. Jangan asal jadwal masuk aja terima tak tahu. Ini orang kok ngomongnya gini lain dengan kita nih. Kata dia, mah dia nyampaikan gini pula. Astagfirullahaladzim. Jangan kita pilih-pilih, kita masjid kita ada ngatur dia juga. Itu. Kita lanjutkan. Jadi khutbah itu ada rukunnya, ada 5. Pertama, hamdulillah, memuji kepada Allah, atau membaca alhamdulillah, summa salatu, kemudian membaca selawat, kemudian wal wasiyah, wasiat kepada takwa. Wasiat kepada takwa ini tidak harus usikum nafsi bitaqwallah, tidak harus ada kata-kata aku wasiat kepada kalian, tidak harus. Ini ada 3 ya. Boleh mengatakan bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul istiqomah menjalankan sholat. Sholat jangan bolong-bolong. Wajib sholat itu menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Dah itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Itu sudah wasiat takwa namanya. Wasiat untuk istiqomah melakukan sholat. Tak ada sedikit pun kata-kata wasiat di situ. Mana ada tak bukan wasiat pun. Cuma tak semua orang paham. Begitu kita sampai gini tak ada kata wasiat, turun khutbah sholat, habis sholat sunnah ada orang dekat, Ustaz tadi rukunnya kurang 1. Ini masalah ada. Jadi masalah. Jadi kadang ada yang begitu kadang-kadang. Karena orang awam kan. Boleh, tidak ada masalah, itu tidak wajib. Wajibnya pokoknya menyampaikan sesuatu pesan untuk kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu melingkupi 2 hal. Menyuruh melakukan kebaikan, perintah, atau melarang dari melakukan kemaksiatan. Itu takwa 2 sisi ini dilakukan, disampaikan tidak cukup. Walaupun tidak menggunakan mari bapak-bapak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak harus begitu. Begitupun silakan. Ya, begitupun boleh. Tapi maksudnya tidak harus begitu. Nah, gitu saja cukup. Terus turun ya, baca ininya sudah 4. Jadi yang pertama 4, nanti yang kelima itu terakhir, yaitu ditambah 1 membaca Al-Qur'an. Terus doa kepada kaum muslimin itu di khutbah yang kedua. Khutbah ada 5, saya ulangi. Pertama, membaca alhamdulillah. Jadi bawahnya ini dah assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, selawat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin 2 kali, usikum wa nafsi bitaqwallah, wasiat kepada takwa. Kemudian dah baca Al-Qur'an ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Ini kan dah 3 nih. Dah 3. Langsung barakallah turun. Berarti masih 2 lagi yang belum disampaikan. Membaca Al-Qur'an dan doa kepada kaum muslimin muslimat, 5 saja. Yang khutbah pertama banyak kita sampaikan 3 aja. Umpamanya kita belum membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, boleh di kedua-duanya. Yang tak boleh tak baca sama sekali. Ini yang tak boleh. Supaya bedanya khutbah sama menerangkan Pancasila, supaya ada bedanya. Jadi ini undang-undang dasar Papua ceritakan khutbah ke-1, khutbah kedua tentang hari kemerdekaan tak ada Qur'annya, tak ada apanya, ya kan? Kalau khutbah ini karena sifatnya agama, tentu dia ada membawa Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin usikum wa nafsi bitaqwallah. Turun. Dah. Tinggal kurang 2 lagi. Duduk sebentar, berdiri lagi. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini tetap dibawa nih. Yang ini 3 ini tetap dibawa. Di khutbah pertama, khutbah kedua tetap dibawa. Cuma yang 2 ini, yang Al-Quran, ini boleh di pertama, boleh di kedua. Nah, kemudian setelah itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, sudah termasuk. Kemudian yang terakhir, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, turun komat dasar. Itu saja. Jadi 5 yang 2 khutbah harus ada alhamdulillah, salawat, wasiat kepada takwa. Di 2 khutbah ini harus ada 3 ini. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran, boleh ditaruh di khutbah pertama saja, boleh taruh di khutbah kedua saja, boleh kedua-duanya, terserah. Tambah banyak ya tambah bagus, ada masalah. Dah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, doa untuk muslimin dan muslimat, khusus di khutbah yang kedua. Khusus di khutbah yang kedua, selesai gitu aja. Jadi kalau khutbah itu 1 menit selesai sebetulnya kalau ngambil rukunnya saja. Coba tak sampai 1 menit. Tengok jam. 50. Tengok jam 55 ya. Tengok saya khutbah 1 menit, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Duduk. Ini 1 khutbah. Berdiri lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallah. Tak sampai kan? Nah, ini masih ada waktu lagi. Masih ada untuk penutupnya. Tak sampai 1 menit. Tak sampai 1 menit. Nah, itu rukunnya saja sudah. Yang ini dah tambahan semua. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu semua tambahan saya. Tidak termasuk rukun. Jadi khutbah ternyata tadi berapa? 38 detik atau 30. Itu yang rukun saja, Pak. Tak susah. Tapi kenapa kadang sampai setengah jam, hampir 1 jam? Itu penambahan namanya. Jadi ya sebaiknya kita ini tak usah bertele-tele di dalam khutbah. Karena kata Rasul termasuk fikih, yaitu pahamnya seseorang terhadap agama, yaitu pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Pendeknya khutbah ini compare-nya dengan khutbah, jangan compare-nya dengan sholat. Kalau khutbah pendek, anggaplah kita ini sekarang 15 menit udah oke dah, termasuk pendek. Kalau sholat 15 menit termasuk, kalau zaman sekarang ini dah termasuk panjang, ya kan? Nah, itu begitu. Jadi sebetulnya setengah jam khutbah plus sholat itu sudah oke. Jadi sholat khutbah 15 menit itu sudah pendek. Nah, sudah pendek. Maksudnya jangan terlalu panjang. Nanti orang-orang yang ngantuk jadi tambah ngimpi, ya kan? Kalau udah ngantuk panjang-panjang tuh tambah terlarut dia semua. Bunyi pula dia krok. Nah, itu begitu. Jadi intinya khutbah itu tidak susah. Syahadat tidak termasuk rukun. Syahadat tidak termasuk rukun khutbah. Dibaca bagus. Saya pernah berkhutbah di Batam. Turun dari habis Jumatan, ada orang dekat ke saya. Ustaz, saya tadi sholat duhur lagi. Kenapa, Pak, sholat duhur lagi? Ustaz, rukunnya kurang 1 katanya. Apa, Pak, rukunnya kurang 1? Syahadat. Astagfirullahaladzim. Syahadat, Pak, itu tak termasuk rukun khutbah. Bapak ini belajar di mana? Aduh, aku bilang. Dia ngulang lagi, ngotot pula tuh, itu rukun. Ada orang ada begini. Wah, sudahlah, tak usah dilayan lah kan. Tak bisa. Jadi ya kalau dia diperhatian memang. Kalau Ustaz khutbah pertama Ustaz baca syahadat tuh, tapi khutbah kedua Ustaz tak baca. Jadi saya tersalat duhur lagi katanya, salat duhur lagi Jumatannya tidak sah. Wah, itu sedikit misinformation ya. Ya batal semuanya, cuma
Karena rukun khutbah tidak dilakukan, satu, khutbahnya batal. Ketika khutbahnya batal, rukun Jumatan hilang. Berarti Jumatannya tidak sah. Rukun Jumat ada 3. Rukun Jumat ada 3. 2 khutbah. Khutbah 1, khutbah kedua. Ditambah sholat wajibnya 2 rakaat. Ini. Kalau ini ada yang batal salah satu, ya batal Jumatannya. Bukan yang dihitung itu hanya sholatnya saja. Jumatan khotibnya batal, ya berarti Jumatannya batal. Walaupun imamnya ngambil dari Timur Tengah sana, ambil yang terbagus. Ya silakan. Yang tua dulu. Ya, gimana? Gimana? Ngantuk? Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau duduknya tetap macam gitu, tak bergerak, tak batal. Tapi kalau menurut Imam Malik batal, karena tidurnya nyenyak. Kalau Imam Syafi'i melihat posisi, Imam Syafi'i dia melihat posisi. Kalau posisinya duduk, walaupun nyenyak dia, tak batal. Kalau Imam Malik melihat kondisi, keadaan tidurnya, nyenyak apa tidak, bukan posisi. Dia baring pun kalau dia macam tidurnya tidur ayam gitu dengan sayup-sayup itu tak batal. Dia duduk pun kalau itu batal. Karena orang kayak gitu, mohon maaf kentut dia tak terasa. Tak terasa dia tuh. Kawan dia yang terasa sebelah. Silakan. Ya. Yang repot pas halaman dia hilang. Mana kata dia? Ini masalah buta putar mana tadi terbalik-balik susun dulu gini. Mana gini. Mana nih cari-cari. Aduh, mana katanya. Baru apa nih? Baru jamaah baru konsentrasi ke khotib. Apa dia baru nengok ke depan semua. Tadi tak ada, ngelamun lah, sibuk inilah. Baru konsentrasi. Nah, ini masalah. Ya kalau secara hukum Pak sah. Cuma lah itu tadi kita bilang. Jadi secara hukum sah, secara hukum. Nah, cuma masalah afdal, mampu apa tidak, diberhak apa tidak. Ini perlu dipertimbangkan. Kalau sekadar baca tuh setiap mimbar ada, yakin saya di sini ada buku khatib kan? Siapa nak berdiri baca dari awal sampai akhir dah kena semua rukunnya. Dia diatur sama penulis tuh. Kau baca ini habis tidak kena. Selesai, tak usah ngapa-ngapa baca aja. Macam orang baca koran dari awal sampai akhir kata Bapak. Pokok halaman dia jangan hilang aja kan. Selesai. Dah langsung komat. Dah selesai. Jumatan selesai, dah Jumatan sudah. Selesai. Aman, khatib pun lancar. Sah. Tak ada masalah. Ya cuma bukan saya nyuruh. Ini fikih kan hanya membahas sah atau tidak, bukan bagus, afdol apa tidak gitu aja. Imamnya ahli bid'ah, sebabnya jangan jamaah di situ. Ya, kalau dah terlanjur bid'ahnya seperti apa dulu? Bid'ahnya itu sampai derajat apa dulu? Kalau dia sampai naudzubillah, umpamanya mohon maaf orang yang sampai mengkafirkan sahabat, menghina sahabat dan sebagainya, itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa, nggak mungkin, ya, tidak bisa. Kita tak usah nunggu komat lah, masjid sini dekat mana-mana masjid itu tak usah nunggu komat, pindah sebelum komat daripada solat zuhur. Nah. Jadi sebetulnya begini, kadang-kadang ada orang yang seperti itu karena kebodohannya, dia tidak tahu juga atau gimana. Saya ini nak ngomong susah sedikit. Kalau saya ini hanya bisa gimana ya, kalau ketahuan dia udahlah, jangan nunggu habis Jumatan lah, kau masjid banyak kalau memang
Janganlah tahu engkau tetap, engkau ngapa nih? Masjid bukan satu gitu. Dia kalau masjid cuma satu tak ada. Sekarang 5 macam sekian meter masjid. Tak susah itu. Kenapa nunggu sholat Jumat selesai? Itu namanya kan jadinya uzur. Maksudnya kejadian yang ibaratnya lah imam batal, ya kan? Nah, imam batal kita gantikan. Tak imam, contoh orang imam Allahu Akbar, imamnya tuh ini karena posisi sudah sholat, imamnya ternyata baca Al-Qur'annya itu menurut yang kita tahu ini batal Fatihahnya. Kita tentu harus memisahkan diri, menyelamatkan ibadah kita. Ini kan posisi sedang sholat, kita tak bisa kemana-mana. Tak mungkin membatalkan sholat, tidak boleh. Membatalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur tidak boleh. Tidak boleh. Kalau itu tadi belum sholat, ya bisa mencari tempat lain. Itu saja saya sarankan. Saya tidak mau menjawab yang bisa menjerat. Nah, nanti hakikatnya saya pun tidak tahu. Hakikatnya wallahu alam saya pun tidak tahu. Jadi masalah itu namanya talfik. Talfik itu ulama berbeda pendapat. Ada orang-orang yang misalnya pendapatnya lebih keras, itu mengatakan talfik itu tidak boleh. Ini tidak ada kemufakatan di dalam ulama. Ulama berbeda pendapat. Sedangkan sebagian ulama mengatakan talfik itu boleh. Kenapa boleh? Yang alasan pertama, nanti kalau engkau sholat umpamanya taharahnya pakai mazhab Maliki, sholatnya pakai Imam Syafi'i, terus apanya pakai Imam Abu Hanifah. Nanti sholat, nanti ibadahmu ini kalau itu lain-lain sebetulnya. Ini maksudnya biasanya yang di dalam satu ibadah itu digabung, itu bernamanya talfik. Contoh orang wudu. Orang wudu ini menurut Imam Maliki ini kepala harus diusap semuanya. Ya, menurut Imam Maliki kepala harus diusap semuanya. Terus tangan digosok yang gini, bukan digosok, pokoknya digosok lah bahasa gampangnya. Ini kalau Imam Syafi'i kan tidak, ini sedikit aja boleh. Terus tangannya pun dia tak ada harus digosok, pokoknya gini aja pun sudah boleh, sudah sah. Nah, ini di dalam wudu orang ini menggabungkan dua mazhab, Maliki dengan Syafi'i digabung dia. Ataupun yang lebih jelas lagi di dalam sholat, contoh penggabungan lebih dari satu mazhab di dalam sholat satu. Sholat Imam Syafi'i mengatakan bergerak lebih dari 3 kali seperti ini, itu membatalkan sholat, ya kan? Nah, terus orang ini dia sholat Imam Syafi'i mengatakan membaca bismillah wajib. Imam Malik mengatakan tidak wajib. Cuma Imam Malik mengatakan bergerak begini tak ada masalah, selagi dia masih posisi masih di tengok ini orang ini sedang sholat. Cuma memang geraknya agak banyak, ini banyaklah. Nah, jadi ketika dia sholat Allahu Akbar, dia Fatihahnya ikut Imam Malik. Istilahnya tidak membaca bismillah menurut Imam Malik itu sah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Dah. Tapi setelah itu dia di dalam bergerak dia ikut bergeraknya pun ikut Imam Malik. Bergeraknya ikut Imam Malik. Kemudian kalau Imam Malik ini paling termasuk ringan hukum-hukumnya, ini tidak terlalu berat. Sebentar, Imam Syafi'i mengatakan sebentar ya, ini jadinya boleh semua pula. Imam Syafi'i mengatakan membaca Fatihah
membaca bismillah itu tidak, membaca bismillah itu wajib. Jadi ketika itu dia ikut Imam Malik, geraknya dia ikut Imam Malik, berarti dia banyak gerak. Kemudian satu lagi yang menurut Imam Syafi'i, contoh apa lagi ya satu. Jadi menggabungkan ini sebetulnya susah loh, bukan gampang. Menggabungkan satu ibadah dua mazhab ini sebetulnya susah. Maksudnya yang menurut imam ini tak sah, menurut imam ini sah, itu digabungkan susah. Kita nak bikin dulu susah, nak sengaja bikin dulu susah. Semacam ini belum jadi pula, ini belum jadi. Kalau masalah wudu, bentar ya. Jadi ada satu ibadah yang menurut Imam Syafi'i tidak sah dan menurut Imam Maliki juga tidak sah. Jadi kalau Imam Malik masalah sholat, apa yang berbeda dengan Imam Syafi'i? Membaca selawat sama, fardu sama. Susah nak menggabungkan ini. Sebentar ya. Kalau menggabungkan antara wudhunya Maliki, sholatnya Syafi'i, ini gampang dan itu tidak masalah. Itu boleh-boleh saja menurut ulama. Ini tidak dalam satu ibadah gitu loh. Tidak di dalam satu ibadah. Sekarang kalau di dalam satu sholat itu yang agak susah. Di dalam satu sholat, karena kalau sholat ini yang paling termasuk paling ringan itu mazhab ya, mazhab Imam Malik itu agak ringan. Masalah taharah, masalah bersuci, contoh umpamanya wudhu, dia pakai Imam Syafi'i wudhunya, wudhunya pakai Imam Syafi'i. Kemudian udah selesai, tiba-tiba masalah batal tidak batalnya dia pakai Imam Maliki, kan gitu kan. Ini masih agak satu paket. Kebanyakan ada ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kenapa? Karena mewajibkan orang di dalam satu mazhab itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Al-Quran dan hadis. Maksudnya tidak diwajibkan zaman dulu, tak ada. Waktu Imam Syafi'i belum lahir, waktu Imam Malik belum lahir, waktu Imam Abu Hanifah belum lahir, orang pakai mazhab apa? Ya kan? Sebelum sekarang kita kembali kepada sebelum lahirnya para imam nih. Jadi makanya kita orang ulama mengatakan la madhhab lil awam. Tidak ada, orang awam itu tidak pakai madhab. Selagi ada pendapat yang jelas, dalilnya jelas, ini dia boleh pakai. Ini ada dalilnya jelas, ini boleh pakai. Jadi itu boleh, maksudnya tidak mewajibkan. Ini pendapat orang yang mengatakan tidak wajib. Karena memang gak ada nasnya yang mewajibkan. Padahal imam-imam itu kan periodenya tahun 150-an. Jadi ada sekitar 100 tahunan itu periode tanpa mazhab. Gak ada mazhab, Pak. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Dia anggaplah dia ini mulai dia berfatwa, anggaplah 20 tahun atau 30 tahun, 180 Hijriah baru dia mulai berfatwa. Imam Malik tahun 93 lahir. Jadi umur 20 tahun anggap sekitar dari mufti 100 lebih baru dia bisa berfatwa. Terus periode sebelum mereka orang itu bermadzhab apa? Jadi bermadzhab ini bukan maksudnya wajib dan tidak. Maksudnya mazhab ini untuk memudahkan orang awam. Makanya kita pakai. Karena kita orang awam suruh sebab nak wudu apa caranya gimana? Kau buka Al-Quran ayat sekian kau paham sendiri. Mana bisa orang awam? Orang awam ini tahu pisang dari kupas tinggal makan. Gitu. Sekarang yang ada di depan saya ini fikih mazhab Imam Syafi'i. Sudah tidak disebutkan lagi dalilnya, Qur'annya gimana, hadisnya gimana, tinggal disebutkan khutbah, rukun khutbah ada 5. Ini menurut sudah digodok sama Imam Syafi'i, ayatnya ini, dalilnya ini gini selesai. Kan mudah, Pak. Coba kita sekarang tak pakai mazhab, mohon maaf nih, langsung Quran hadis, mana dalilnya di dalam Al-Quran khutbah tuh, macam mana caranya? Tak tahulah aku. Wudu sekarang macam mana? Mandi wajib, bapak-bapak, mana dalilnya di dalam hadis? Suruh buka hati macam mana? Tapi kalau kita bermazhab, maksudnya kenapa tidak harus campur ini campur? Satu aja tak habis. Siapa yang aku mazhab Syafi'i, aku tanya tentang masalah bab sholat kalau tahu semuanya. Siapa yang aku mazhab Syafi'i, yang aku tanya tentang masalah puasa yang tahu semuanya. Orang kebanyakan awam.
awam. Kita harus mengatakan, engkau seberapa banyak engkau tahu tentang ilmunya Imam Syafi'i, mulai awal sampai akhir. Kau banyak yang tak tahu juga. Jadi intinya orang awam tuh berdasarkan informasi yang masuk, yang paling kuat dalilnya jelas, itu boleh dia melakukan. Makanya seperti talfik itu pun itu dijadikan pembahasan ulama pun beda pendapat. Nah, talfik itu hukumnya sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, karena menurutnya jangan kita beribadah nanti menurut semua imam ini tidak sah. Ini sekarang gini, akad nikah contoh. Akad nikah nih, rukun nikah. Kalau perbedaan rukun nikah nih, kalau Imam Syafi'i mengatakan, jadi rukun nikah ini ada pengantin ya, putra putri, wali, akad nikah, saksi, itu ada. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan wali tidak wajib. Wali tidak wajib. Imam Malik mengatakan saksi tidak wajib. Ini kan jadikan ini nanti perbedaan pendapat ini yang jadi masalah. Ketika orang harus gini, ini tak sah, ini tak sah. Macam mana ini? Ini masalah. Cuma karena kita memang dari pertama dulu yang masuk, awal-awal masuk Islam di Indonesia yang mengajarkan pertama itu yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Jadi memang memasyarakat mazhab ini, ya sudah, biar tak pusing-pusing, ya sudah ini aja pakai dulu. Tapi ketika ada informasi yang lain masuk, kita terima. Jangan kita mentahkan, jangan kaku-kaku. Kalau yang lain itu salah, terus yang imam-imam guru-gurunya Imam Syafi'i macam mana? Para aulia jangan dikira. Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali. Para ulama al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili Maliki. Imam ini kalau tidak salah ya. Kemudian Abi Hasan Asy-Syadzili, Imam Anak Asabandi, terus Imam Ar-Rifai. Ini para aulia nih. Maliki, Syadzili, Idrisi, Ahmad bin Idris, itu Maliki. Kalau memang itu salah, mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu perbedaan itu kita boleh kita pakai, tapi jangan fanatik. Jangan fanatik. Tidak bisa. Imam Abu Hanifah juga orang soleh luar biasa. Intinya apa gitu, jangan bermain-main agama, jangan cari yang enak-enak, yang sedap-sedap. Ini aja yang sedap, ini aja yang ringan. Jangan gitu. Itu nafsu namanya, ya. Tapi itu urusan fikih ya. Kalau urusan akidah tidak ada tolerir. Usuluddin itu pokok, enggak boleh tolerir. Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bisa goyang. Oke, bismillah.
Untuk sedikit Pak Ketua, kotak infak saya sarankan Pak Ketua tak usah dijalankan ketika khutbah. Jadi siapkan di depan pintu, orang jamaah masuk ngisi, jamaah masuk ngisi atau keluar ngisi, agar tidak merusak Jumatan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man masal hasaf faqad lagha. Barang siapa yang memegang kerikil, maka sungguh Jumatannya telah sia-sia. Megang kerikil saja nih ketika khutbah, itu Jumatannya sia-sia. Jadi kalau nak diputar sebelum atau setelah atau ditaruh di pintu, bukan tak boleh. Sebelum khutbah, begitu khutbah selesai dah selesai, atau ditaruh aja di pintu itu lebih aman. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kita tak mau cuma tak ada masalah, yang penting Jumatan kita bagus. Ya betul, itu tinggal dengan cara yang lain, mohon maaf, tapi tidak dengan mengorbankan Jumat kita. Betul, Rasulullah SAW bersabda, man masal hasaf faqad lagha. Saya yakin Pak Ketua, insya Allah kalau kita itu dengan sekedar penyampaian aja sebetulnya, bapak-bapak jamaah pada Jumat ini insya Allah kotak amal tidak kami jalankan, tapi kami siapkan di depan pintu. Bapak-bapak yang ingin masuk silakan isi, bapak yang mau ketika mau pulang isi silakan, untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita. Karena orang kalau udah ada kotak amal Pak, tak konsentrasi dia dengan khatib, itu saya jamin, saya jamin itu. Jadi mereka itu ketika kotak jalan, mereka dah konsentrasi ke kotak. Ini mau masal haso tak boleh pegang kerikil nih, pegang kerikil tak boleh kata Rasulullah, rusak. Jadi ketika dia itu jalan tak, ini sudah siap-siap nih, duit aku mana tadi 2.000, yang 20.000 yang mana? Dah mulai dah. Begitu dah mulai, apalagi yang kotaknya berbunyi, ini tambah parah lagi. Rekak sampai selesai khutbah belum selesai. Ini mengganggu luar biasa. Dan kita maksudnya bukan masalah pendapatan. Insya Allah kalau kita ikut aturan SOP Allah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, saya yakin itu, insya Allah. Ya. Jadi kita bikin kotak. Orang kalau di kotak itu Pak, di situ orang dia ngisinya pun dia tak malu. Kalau ini macam macam sedikit macam mana, ini macam mana dia nak konsentrasi ke depan? Mustahil, itu tak bisa. Kita yang di depan nih, kalau yang khutbah nengok nih, kalau pas kotak jalan, kau tak ada yang konsentrasi semuanya. Aku bicara apa, tak ada yang dengar, itu sudah dijamin. Tidak ada yang, bahkan jadi dia mesti konsentrasi. Apalagi ketika ada yang ngantuk satu, ada yang ngantuk satu, kotaknya di depan tak jalan-jalan, yang di sebelah sana mana kata dia tak jalan. Tengoklah yang dari atas ni, nengok ni, astagfirullahalazim, dikonsentrasi ke kotak amal lebih daripada konsentrasinya ke khutbah. Itu kita, itu begitu sudah. Nah, apalagi yang kotaknya berbunyi, itu tambah kacau lagi. Jadi mohon maaf lah. Jadi tak mungkin orang kata mengeluarkan duit nak milih gini, nak gini, tak mungkin dia masuk konsentrasi gini, tak mungkin. Nah, duitnya diangkat ini berapa? Oh, ini yang 2.000 betul, sambil konsentrasi. Tak mungkin itu, mustahil. Nah, itu untuk sempurnaan Jumatan kita Pak Ketua semuanya, ya, kayak gitu. Jadi insya Allah lebih khidmah Jumatannya. Iya. Apalagi kalau tidak macam balapan kotak amal itu jadinya. Iya, tak bohong saya. Nah, itulah. Jadi kadang ada orang yang ngisi di depan orang tuh tambah malu ada. Ngisi karena malu gak berkah. Itu dijamin itu. Ngisi karena malu itu tidak berkah. Uangnya tidak berkah, Pak. Ada bapak, ada orang. Contoh nih, ada orang. Ini bekawan, dia bekawan. Tiba-tiba ada orang minta sumbangan. Kau ni kasihlah, pelukik betul. Kawan dia bilang, pelukik betul kau ni, duit banyak tak ada yang ngasih. Paksalah dia ngasih kan. Itu kalau duit itu dikasihkan ke kita, bagus, tak usah kita makan. Itu tidak ada berkahnya uang seperti itu. Halal duit itu, tapi duit itu tidak berkah. Karena dia memberinya itu karena keterpaksaan. Malu, terpaksa, gengsi. Itu semua uang itu tidak berkah. Kita sekarang tak usah bahas halal haram lagi, harus naik peringkat lagi. Suatu hal yang diberikan tidak karena ikhlas betul-betul,
itu tidak bagus untuk dimakan. Enggak bagus untuk dimakan. Orang-orang para aulia enggak mau kayak gitu duitnya gitu. Yang tidak karena Allah enggak mau dia. Tidak mau. Itu dijaga betul. Nah, jadi orang ini apa istilahnya? Semacam orang dipaksa ngasih duit, tapi maksanya yang dihantam ini perasaannya dengan orang yang dihantam jasadnya sama. Kau pukul, kasih duit, paksa aku daripada sakit, kau kasih lah. Dengan orang, kau dipeloke, duit kau banyak, ngapa kau tak nak kasih? Kan terhantam, aduh mak, kata dia. Sama harganya, dikasih dia juga, sama-sama duit tak berkah. Bapak mau nerima ada orang dipukulin, kasih duit bapak nih, kasih, 3 kali kasih, dikasih bapak nak makan duit tuh. Oh melampau namanya, tak berkah duit seperti itu. Jadi biarkan orang itu betul-betul ikhlas ngasih. Di situ orang tak ada nampak lewat, masukkan, itu lebih enak. Tak pakai gini-gini lagi, dia konsentrasi ke kotak amal, tak konsentrasi ke lubang tuh. Kalau sampai nengok ini mana lubang tak masuk nengok ke khotib kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Untuk kebagusan kita semua ini Pak Ketua, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semuanya. Terutama kita yang menjalankan, takut gara-gara kita Jumatan orang ini rusak semua, kita gara-garanya. Padahal orang, kata Rasulullah, idza qulta li sahibika yaumul jumati ansit faqad lagat. Ketika engkau mengatakan kepada saudara temanmu di hari Jumat, wal imam sedang berkhutbah, dengarkan, maka engkau telah Jumatanmu telah sia-sia. Apalagi dia ngajak ngomong, betul? Habis Jumat kemana? Nantilah. Rusak tak? Siapa yang rusak? Kita yang rusak. Kan? Kita jadi kena. Ya Pak, terakhir. Siapa yang tanya? Susah Pak, kalau satu mazhab aja diwajibkan. Tak sanggup. Siapa yang nak ngapalkan mazhab Syafi'i? Siapa yang sanggup ngapalkan mazhab Maliki? Tak bisa. Bukan wajibnya ini mengikuti Al-Quran, As-Sunnah yang sudah disusun oleh para ulama ini biar kita mudah. Tak harus nyari di Quran, nyari di hadis. Jadinya kita ngambil dari mazhab untuk lebih mudah gitu. Tapi bukan paten selain ini tak sah, nggak bisa. Maksudnya gitu aja tau. Kita tetap ngambil dari kitab untuk biar mudah. Wallahu a'lam. Bisa terima tau? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.